Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun. Ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala, untuk masih bersama-sama dengan keluarga dan orang-orang yang kita cintai, ya, dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita, sehingga kita patut bersyukur kepada Allah atas karunia yang masih bisa kita rasakan. Selanjutnya kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah lupa bahwa beliau adalah teladan kita. Jangan pernah lupa bahwa beliau adalah sebaik-baik orang yang patut kita tiru dalam mendidik anak-anak kita, dalam mengisi ibadah kita, dalam keluarga kita, dalam pernikahan kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tertandingi oleh siapapun. Nah, ayah bunda sekalian, berbahagia sekali hari ini saya bisa kembali untuk berbagi sedikit ilmu, sedikit cerita sebagai sebuah hikmah yang mungkin bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya. Kali ini ada tema bijak bertutur kata dalam mendidik anak. Ya. Tentang mendidik anak itu adalah ilmu yang sangat luas. Semakin banyak yang kita gali tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita, bagaimana kita mengasuh mereka, bagaimana kita mencintai mereka, kita akan semakin kurang. Ya, kenapa? Karena di dalam perjalanan yang kita lalui dalam mengasuh mereka, pasti ada saja yang akan kita temui yang mungkin bisa kita sebut sebagai masalah. Loh, kok seperti ini sih, gitu ya? Kok saya inginnya begini, anak saya kok begini sih, gitu. Mungkin kita pernah begitu. Dan ini sebuah sunatullah, gitu ya. Karena pernikahan itu adalah ibadah yang panjang sekali, ya. Apalagi ketika kita diberikan karunia seorang anak, maka tugas kita pun bertambah. Nah, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, kemudian apa tugas berikutnya? Kita terus belajar, ya, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang hebat. Hebat untuk siapa? Hebat untuk anak-anak kita dulu, ya. Maka menjadi orang tua yang pembelajar itu adalah sebuah kewajiban. Jangan sampai kita merasa cukup ilmu, jangan sampai kita merasa kita sudah hebat, kita sudah bisa tanpa mau menerima masukan, tanpa mau membaca buku, tanpa mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Nah, apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini itu juga sebagai pembelajaran bagi saya pribadi, ya. Mari ayah bunda kita belajar bersama-sama tentang bijak bertutur kata dalam mendidik anak-anak kita. Nah, anak itu adalah produk genetik dan pola asuh kita, ya. Dilahirkan dari rahim seorang ibu, kemudian ketika dia sudah lahir ke dunia, akan menjadi seperti apa itu tergantung pola asuhnya. Jadi dia tidak akan tumbuh berkembang dengan sendirinya. Kemudian kalau keluarga muslim itu mendambakan dia menjadi soleh, dia menjadi solehah, ya, dengan pencapaian yang diinginkan orang tua masing-masing, itu mereka tidak dengan sendirinya mencapai hal itu, ya. Dan ini berkaitan juga dengan bagaimana kita mengucapkan sesuatu, bagaimana kita berkomunikasi terhadap anak-anak kita. Ayah bunda sepakat ya sampai di sini ya. Mereka, anak-anak kita adalah produk genetik kita dan pola asuh kita, hasil dari pola asuh kita. Ya, sehingga jangan sampai nanti kita di kemudian hari menyesal, ya, karena kita tidak sungguh-sungguh dalam mendidik mereka. Ya. Apakah penting tentang komunikasi terhadap anak? Apakah penting bagaimana pola kita ketika berkata-kata, ya, menyampaikan nasihat, gitu ya? Sangat penting, ya.
Mari kita belajar bersama-sama. Nah, agar kita menjadi orang tua yang bijak ya dalam menyampaikan komunikasi kita terhadap anak, nanti kita akan belajar setidaknya ada 5 poin ya. 5 poin yang akan kita pelajari. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan rumah tangga kita, khususnya dalam mendidik anak. Nah, bagaimana agar kita sebagai orang tua bisa bijak dalam bertutur kata terhadap anak-anak kita? Yang pertama, ayah bunda, kita tanyakan pada diri kita, apa sih yang kita inginkan terhadap anak-anak mereka? Itu dulu yang pertama. Ya, contohnya bagaimana? Kita ingin anak-anak kita itu rajin ibadahnya. Kita ingin mereka itu akhlaknya baik, sayang sama adiknya, suka disiplin, rajin belajar. Kalau dia itu menghafal Quran, ingin dia menghafal Qurannya itu rajin, nambahnya banyak, kemudian mengulang-ulang hafalannya juga harus rajin gitu. Contohnya seperti itu. Maka kalau kita sudah bertanya terhadap diri kita itu pengennya itu anak-anak bisa melakukannya, ya. Maka itu di list dulu di dalam otak dan hati kita, ya. Jadi disinilah nanti yang akan kita kita terapkan, kita kasihkan, kita bisikkan kepada anak-anak kita, gitu loh. Jadi bukan asal mengalir saja kalau ada kejadian misalkan anaknya kok ada hasil nilai akademik di sekolahnya kok begini ya, menurut kita kurang baik gitu. Nah, kita baru ngomong begini-begini sama anaknya, kamu gimana sih gitu ya. Tidak gitu ya. Tetapi kita dulu keinginannya apa gitu ya. Kita keinginannya apa, kemudian kita list dulu. Nah, kemudian kita ingat-ingat selalu apa yang menjadi keinginan kita. Ya. Tidak usah terpengaruh dengan keinginan orang tua lain terhadap anak mereka ya, karena anak-anak masing-masing punya potensi, punya kelebihan, punya keunggulan sendiri ayah bunda ya. Kemudian hal inilah nanti yang akan kita sampaikan kepada anak dan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dia. Jadi kunci pertamanya kita dapat dulu ya. Kita dapat dulu sebelum kita sampaikan. Nah, seperti itu. Nah, kita mohon sama Allah, ya Allah, saya ingin anak saya ini rajin belajarnya. Saya tuh ingin dia tuh kalau sama adiknya itu bisa ngemong gitu ya, bisa lebih ngalah gitu ya. Karena kan tidak jarang ya kalau kita punya anak banyak gitu ya, yang lebih tua itu kadang tidak mesti bisa mendampingi adiknya dengan baik, apalagi yang mungkin jaraknya selisih tahunnya itu sedikit gitu ya. Maka kita minta sama Allah. Kita minta sama Allah apa yang menjadi keinginan kita. Ya. Nah, kemudian setelah kita kumpulkan keinginan-keinginan kita itu di dalam benak kita, yang kedua, menyampaikan kepada anak dengan bahasa yang positif. Ya, dengan bahasa yang positif. Bahasa yang positif itu apa? Memasukkan keinginan kita yang tadi itu dengan memahami karakter anak, bukan menyebutkan kebalikannya. Maksudnya menyebutkan kebalikannya itu bagaimana? Begini, misalkan ada sebuah kejadian, anak itu sedang main game ya, main HP, sudah maghrib gitu ya, begitu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi anak masih asik nih ya, masih asik main HP. Kita pengen, sebenarnya keinginan kita itu apa? Keinginan kita anak itu segera beranjak dari tempat duduknya, kemudian HP-nya ditaruh, dia wudhu lalu sholat ya. Iya kan, seperti itu. Tapi kadang yang terjadi enggak. Yang terjadi itu dia lagi asik main game, kita orang tuanya, entah itu ayah, entah itu bunda gitu ya, main terus gitu ya. Iya enggak? Atau itu tuh sudah adzan, kamu tuh enggak bangun-bangun, biasa deh. Kalau ibu suruh sholat itu pasti nggak dengar gitu. Yang kita ulang-ulang itu adalah kebalikannya, bukan keinginan kita. Ya, kenapa sih kita tidak kemudian menyiapkan kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik? Nak, sholat yuk. Atau Mas, sudah adzan, sholat ya. Itu kan enak, keinginan kita itu kan itu agar anak segera bangun kemudian sholat. Tapi kita enggak.
game terus gitu ya. Dan itu diulang-ulang, nanti kita jalan lagi, dia masih pegang HP, game terus gitu. Ya mereka nanti yang akan meresap ke dalam otak mereka, di telinga mereka, itu adalah game, game, dan game. Salah siapa? Ya, jadi disinilah kita kurang dalam melakukan praktek bahasa yang positif. Ada lagi ya, anak waktunya ngaji, habis maghrib ya. Tapi dia nggak ngaji-ngaji, habis sholat misalkan gitu ya, dia malah melakukan hal yang lain lah, mainan apa gitu ya, atau enggak dia di kamar tuh nggak melakukan sesuatu yang menurut kita itu nggak pas gitu ya. Tapi kita nggak bilang sekarang waktunya ngaji, yuk sama bunda, yuk ngaji sama ayah kayak gitu, enggak. Tapi kita terus bilangnya mainan terus gitu ya. Kamu itu ya kalau dikasih tahu ayah habis maghrib itu ngaji, bukan diem di kamar, diem di kamar, diem di kamar kayak gitu. Itu yang diulang-ulang, diem di kamar ya. Mereka nanti yang akan yang dilakukan itu ya diem di kamar seringnya. Ya, oke, sampai di sini paham ya. Kita pakai bahasa yang positif, ya. Yuk sholat. Nah nanti akan ada tambahannya di poin yang ketiga. Ketika kita itu memperhatikan teladan yang kita berikan kepada kita. Ya, ini langsung lanjut ke poin yang ketiga, memberikan teladan. Kekuatan telinga anak, pendengaran anak itu nanti akan ditambah dengan kekuatan penglihatan mereka, maka nanti akan menimbulkan action yang kita inginkan, ya. Jadi mereka akan patuh kepada kita. Contohnya begini. Tadi kita ingin anak mereka itu segera sholat maghrib, segera wudhu gitu ya. Nah, ditambah dengan penglihatan mereka terhadap apa yang dilakukan orang tuanya, kita harus support. Contohnya begini, bunda ketika menyampaikan yuk sholat, itu tidak hanya sekedar bilang yuk sholat, tapi lebih baiknya bunda sudah dalam keadaan dari kamar mandi, sudah berwudu dulu. Lebih baik lagi ditambah sudah pakai mukena dulu ya. Kalau itu anaknya perempuan sholat di rumah sama bundanya, lebih baik lagi bunda itu sudah gelar sajadah. Nah yuk sholat sama bunda. Nah maka nanti anak akan mendengar yuk sholat itu di telinganya, matanya melihat kepada bundanya yang sudah rapi dengan mukena, mengajak putri tercintanya itu sholat, maka akan lebih mudah untuk bangkit, meninggalkan HP, dia wudhu kemudian ikut sholat. Ya, itu adalah teladan, dan kita tidak butuh kata-kata yang panjang lebar. Nanti ada saatnya kita menasihati ya, ada saatnya kita menasihati. Tetapi dalam konteks seperti ini kita butuh kata-kata yang singkat dan sekaligus contoh yang langsung bisa dilihat anak-anak kita. Ya, jangan sampai istilahnya kita ngajari tapi kita nggak ngelakoni gitu ya. Nah, anak-anak pasti akan merasa dihargai gitu ya. Oh iya, aku ngaji, bunda juga ngaji. Oh iya, aku disuruh sholat, bunda juga sholat. Oh iya, aku tuh harus rajin belajar, disuruh baca bukunya yang rajin, ternyata ayah juga gitu ya, rajin baca gitu ya. Nah, itu yang poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang bijak dalam orang tua yang bijak dalam bertutur kata kepada anak-anak kita. Berkorban waktu lebih lama itu akan memberikan efek yang lebih lama pula. Ya, apa ini maksudnya? Ketika kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita, janganlah kita ingin yang singkat-singkat saja tapi hasilnya berkelanjutan. Ya. Mungkin kita ada ya anak balita gitu ya, anak yang belum yang masih kecil gitu ya. Dia belum sekolah gitu. Dia naik jendela gitu ya, atau dia main-main gelas gitu ya, gelas kaca gitu. Apa yang ada di dalam hati kita? Kita kan khawatir ya. Aduh, nanti kalau gelasnya pecah, nanti pecahan kacanya itu kena ke tangannya, kena kakinya gitu. Atau kalau dia nanti naik jendela itu, nanti dia akan jatuh. Habis jatuh itu nanti bayangan kita yang ngeri-ngeri seperti itu. Tapi kita tidak menyiapkan kata-kata yang tepat untuk dia. Mungkin karena kita masih sibuk ya, kita pengen nyamannya aja, kemudian kita jadi bilangnya begini, jangan naik jendela, nanti jatuh, kayak gitu.
saat itu yang terucap seperti itu ya. Bisa jadi yang pertama anak mungkin menurut ya, tapi nanti akan diulangi lagi karena dia tidak tahu kenapa sih gitu ya, hanya jatuh itu emang nanti apa sih akibatnya gitu ya. Yang kedua, dia tetap akan naik jendela, dia akan tetap mainan gelas kaca tadi gitu. Tapi akan berbeda ketika anak sedang melakukan itu, yang tadi itu naik jendela atau main gelas itu, kemudian kita dekatin dulu tanpa banyak berkata, atau nak ikut ibu yuk gitu ya, ikut mama yuk gitu. Berkata-katanya tidak di situ ya, tetapi kita punya waktu khusus untuk berbicara baik-baik terhadap mereka. Loh, memang anak usia balita bisa diajak bicara baik-baik? Bisa Bunda ya. Ya, bisa. Kita tanamkan mindset itu. Anak kita yang dari rahim kita ya, mereka masih ada di dalam kandungan sampai mereka lahir usia berapapun, insya Allah bisa kita komunikasikan ya. Wong kalau kita baca Quran ya, kita tilawah, anak-anak itu masih di dalam kandungan, itu mereka merasakan energi positif yang kita lantunkan, ayat-ayat Allah itu ya. Ketika kita membisikkan kata-kata kepada mereka, nak nanti ketika kamu lahir, kamu nanti jadi anak yang soleh ya, jadi anak yang solihah ya, itu akan otomatis memberikan bonding ya. Nah apalagi ketika anak sudah lahir, anak-anak balita ini bisa diajak komunikasi, tatap matanya ya, katakan, nak Umi mau nyetrika, adik mainnya sini ya sama Umi ya, mainan Lego aja. Kenapa sih nggak boleh main di sana? Soalnya Bunda kan jauh, Bundanya masih mau nyetrika. Kalau adik di sana nanti kenapa-napa, Bunda nggak bisa nolongin. Bunda mungkin nggak denger kalau adik jatuh gitu. Ngomongnya lebih lama, kita butuh waktu lebih lama untuk bicara pada mereka. Tetapi hasilnya insya Allah Bunda, insya Allah ya Ayah, hasilnya akan lebih lama. Kenapa? Mereka akan mendapatkan bahasa yang positif dari kita, mereka mendapatkan sentuhan kita, mereka mendapatkan tatapan mata kita, dan mereka akan menyerap itu semua. Oh iya, kalau Bunda sedang nyetrika, ya mereka akan menyimpulkan dengan pekerjaan lain juga. Kalau pekerjaan lain juga Bunda sedang sibuk, gitulah intinya ya. Bundanya sedang sibuk, ayahnya sedang sibuk. Mereka akan mengambil tempat bermain itu yang dekat dengan orang tuanya agar mudah diawasi gitu ya. Nah itu. Nah untuk anak-anak yang sudah remaja ya, sudah beranjak dewasa itu, maka kita juga harus lebih tegas juga dalam memberikan aturan kepada mereka ya. Dan komunikasi ini tetap saja penting ya. Bukan berarti ketika mereka itu sudah punya pemikiran sendiri kita kemudian aman. Anak-anak dulu sudah belajarnya di sekolah yang Islami, mereka juga sudah TPQ, mereka juga sudah biasa ada guru ngaji dan lain sebagainya. Kita tidak bisa lepas tangan. Kita tidak bisa kemudian malas memberikan nasihat kepada mereka. Ya, kita tetap dengarkan jika mereka butuh didengarkan, ya, meluangkan telinga kita untuk mereka. Kemudian diskusilah kepada mereka jika diperlukan. Ya, permasalahan anak-anak remaja itu kan semakin banyak ya, Ayah. Maka coba menjadi orang tua yang lebih banyak mendengarkan, kemudian sharing gitu ya. Jangan kemudian mereka lagi bicara tapi kita memotongnya gitu ya. Nah, kemudian ketika sudah terjadi diskusi itu kan otomatis kita bisa menyampaikan ya, kita menyampaikan apa yang seharusnya menjadi saran kita sebagai orang tua ya. Kita posisikan diri kita sebagai seorang teman yang mampu merangkul, dan jangan lupakan ini ya, peran sentuhan kita terhadap mereka, karena mereka mau anak remaja mau udah dewasa itu tetap anak-anak kita. Nah, kemudian setelah terjadi ada diskusi seperti itu, maka nanti akan memunculkan keputusan yang bertabur cinta ya. Jadi bukan hanya sekedar ya udah kamu besok kalau mau main pulangnya jam sekian, oke ayah setuju gitu, oke bunda setuju gitu. Tapi tidak seperti itu. Ada kehangatan yang kemudian tercipta, kesepakatan antara orang tua dan anak gitu ya, sehingga anak merasa nyaman dengan orang tua ya, dan kita juga merasa aman dengan kepergian mereka misalkan gitu ya, dengan pamitnya mereka kemana seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, ayah bunda
jika kita itu salah, ya, jika kita itu salah, orang tua itu melakukan kesalahan, jangan malu untuk meminta maaf kepada anak-anak kita, ya. Karena terkait dengan ucapan itu kan sangat luas ya, apalagi kita mungkin melakukan kesalahan dalam perilaku kita di rumah dan anak-anak itu melihat, ya, maka tidak boleh kemudian kita merasa, contohnya gini, waktunya habis maghrib sepakat nih satu keluarga habis maghrib itu waktunya buat ngaji, tapi bunda misalkan pegang HP gitu ya, balasin chat ini itu gitu sampai kebablasan 10 menit, 15 menit dan seterusnya. Anak ini ngaji gitu ya, mereka mungkin ada yang tipe diam, tidak protes ya, tapi ada anak-anak yang, bunda kok main HP sih, sekarang kan waktunya ngaji gitu ya. Tapi kemudian bunda mengatakan, ini tuh penting, ini tuh dari teman kerjanya bunda gitu ya, ini kalau nggak dibalas sekarang itu nanti bunda ketinggalan gitu. Gak bisa kita kemudian menyampaikan pembelaan-pembelaan itu bunda ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus ada porsi minta maaf kepada mereka. Kenapa? Agar yang pertama, kita juga memberikan pelajaran kepada diri kita dan anak-anak, kesalahan itu harus diakui. Ya, kesalahan itu harus diakui, bukan mencari pembelaan atas apa yang kita lakukan itu harus benar. Orang tua harus benar, anak harus manut gitu. Jangan ya. Nah, kemudian pelajaran yang kedua, kita memberikan pelajaran kepada anak bahwa Allah itu Maha Pemaaf gitu. Kita menyampaikan kepada anak permintaan maaf kita dan berharap anak itu memaafkan kita. Ya deh, tadi bunda lupa, soalnya bunda pikir bisa cepet gitu ya, habis chatting terus bunda nanti nyusul kalian ngaji, ternyata bundanya kelupaan, maaf ya, besok bunda nggak akan ulangin lagi kayak gitu. Maka kita memohon maaf dari anak-anak ya, kita jelaskan bahwa Allah Maha Pemaaf gitu ya, dan anak ya insya Allah mau memaafkan kita. Tapi bukan berarti Allah aja Maha Pemaaf kok, kamu masa nggak maafin bunda gitu, enggak ya. Tapi intinya ada pelajaran itu gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, pelajaran dari permintaan maaf ini adalah kita sampaikan komitmen kita. Nah tadi, ya deh insya Allah besok bunda nggak akan ulangin. Nah itu seperti itu ya. Jadi apa ya, kita sama-sama belajar dari anak-anak kita juga ya, mereka bisa menjadi guru yang terbaik juga buat kita. Bunda pasti merasa ya, ayah juga pasti akan merasakan, oh iya ya, semakin saya jadi orang tua itu mereka itu justru kadang memberikan banyak pelajaran kepada kita ya. Saya pun sama, saya anak 4 dengan karakter yang berbeda-beda, dengan usia yang berbeda-beda. Mereka selalu memberikan kejutan pelajaran kepada saya, pelajaran kesabaran ya, pelajaran apa namanya ya, sesuatu yang tidak mungkin saya itu dapat dari apa namanya, dari buku gitu ya, bisa jadi seperti itu ya. Nah itu ya, jadi ada 5 poin yang bisa kita lakukan agar kita menjadi orang tua yang bijak ya dalam bertutur kata ya, dalam proses mendidik anak kita. Nah untuk selanjutnya ada satu hal yang berkaitan juga dengan tema ini bunda, ini saya sampaikan karena ini penting, tentang kedisiplinan anak. Nah, mendisiplinkan anak itu kan tidak jauh-jauh dari nasihat ya, tidak jauh-jauh dari aturan di dalam keluarga kita. Iya enggak? Ya. Seperti tadi keinginannya agar anak rajin belajarnya, agar anak mau ini, mau itu gitu ya. Itu adalah sebuah proses yang harus kita lakukan juga di dalam rumah kita. Nah, tetapi kita perlu tahu dulu disiplin itu apa? Ya, disiplin adalah proses bimbingan yang bertujuan menambah pola perilaku tertentu, kebiasaan-kebiasaan tertentu, atau membentuk manusia dengan ciri-ciri tertentu. Nah, tujuannya apa? Kalau ini dilakukan kepada anak, maka membuat anak itu terlatih dan terkontrol. Makanya kalau kita ingin anak kita disiplin itu kan inginnya ya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu mereka sudah tahu habis ini ngapain, habis ini apa gitu kan. Bangun tidur, kemudian sholat subuh, kemudian berbersih diri, beberes mau sekolah ya, misalkan dalam keadaan sekolah gitu ya, kemudian habis pulang sekolah itu istirahat, makan siang dan lain sebagainya, itu kan disiplin ya, waktunya teratur seperti itu. Tapi yang terjadi kebanyakan kan enggak ya, kita sebagai orang tua sering kali harus
menyampaikan, kok masih ini aja sih, kok masih duduk aja sih, kan kita mau berangkat. Kok kaos kakinya belum dipakai sih, kok sepatunya belum disiapkan sih, gitu ya. Atau misalkan dalam kondisi sekarang, misalkan masih daring gitu ya, tugasnya banyak gitu, kok tugasnya belum dilakukan sih, ya. Itu jadi kita tuh kadang, aduh, pengen emosi gitu ya, gemes nggak ayah, gemes nggak bunda gitu, kita dampingin. Nah, anak bunda berapa? 1, 2, atau berapa? Yang anaknya 3, gemes nggak kalau anaknya tuh harusnya melakukan tugasnya tapi dia nggak ngelakuin tugasnya, gemes ya. Anaknya 2, gemes juga. Ini kalau ini di sini ada audiensnya akan jawab gitu ya, saya gemes juga gitu ya. Yang anaknya 1, ya, gemes juga gitu ya. Nah, gemes banget gitu ya, udah tahu ini jadwalnya apa tapi nggak dilakukan. Nah, maka ini kan berarti bukan tentang jumlahnya ya, tetapi tentang polanya. Karena pendisiplinan anak itu adalah sebuah proses. Nah, jangan-jangan kita belum melakukan proses disiplin itu dengan benar gitu ya, sehingga kita lagi-lagi ngomel, lagi-lagi ngomong gitu ya. Nah, tugas kita itu adalah aktif melakukan proses pendisiplinan itu. Nah, bagaimana tahapannya? Tahapannya sebenarnya tidak jauh beda dengan tadi ya, dengan bagaimana kita bijak dalam bertutur kata, tetapi ada perbedaannya sedikit. Yang pertama, kita tentukan perilaku khusus yang mau diubah. Ya, misalkan dari anak itu tidak ngeh dengan tugasnya, biar dia itu ngeh. Ya, waktunya sekarang itu nyiapin tugasnya, nyiapin buku-bukunya apa buat jaring misalkan gitu ya. Itu ya, biar dia itu siap gitu. Gimana caranya gitu. Maka kita tentukan dulu, oke, saya akan mengubah perilaku ini terhadap anak saya. Nah, kemudian yang kedua, katakan dengan tepat apa yang diinginkan. Jangan sampai salah ya. Kita pinginnya itu anak sadar dengan tugasnya, tapi kita itu malah bahas yang lain. Dia lagi main, kita fokusnya ke mainnya. Kamu masih main aja ya, kamu tahu nggak sih sekarang itu tugasnya daring, sekarang itu bukunya udah disiapin belum, malah masih di situ aja sama teman-temannya, pulang kayak gitu. Kita fokusnya apa yang dilakukannya di situ, padahal harusnya kita sampaikan pada anak kalau dia masih di luar bersama temannya, Nang, pulang ya, sekarang waktunya ngerjain tugas kayak gitu. Nanti ketika sudah sampai rumah disampaikan. Nah, kalau sudah jam segini itu tugasnya apa, coba dia lihat, kan ada jadwalnya ya. Nah, itu dilihat, kemudian kita sampaikan bahwa karena sekarang itu tidak sekolah di sekolah, sekolahnya di rumah, bunda juga harus melakukan tugas di dapur gitu juga. Kakak bantuin bunda dong ya, kalau sudah jam segini disiapin semuanya, bisa nggak gitu. Jadi apa ya, enak gitu ngomongnya, dan anak juga tidak malu ketika sama temennya kita ngomel di luar gitu kan, dia pasti akan malu juga ya. Nah, ini mengatakannya dengan tepat. Nah, kemudian yang ketiga, puji anak ya, jika dia sudah melakukan perintah kita. Misalkan kita sudah bilang yang baik, kemudian dia besoknya ternyata melakukan yang kita inginkan. Nah, dia sudah melakukan tugasnya dengan baik, maka jangan pelit untuk memberikan pujian. Terima kasih ya kak, ya kakak hebat hari ini, bunda seneng karena kakak sudah nyiapin tugas kakak dengan baik ya. Nah, gitu ya, jangan pelit. Kemudian yang keempat, hindari adu kekuatan dengan anak ya. Kalau anak pengen didengarkan ya, kita dengarkan dulu gitu ya. Kemudian jangan merasa kita tuh pokoknya harus yang benar kayak gitu seperti tadi ya. Kemudian yang kelima, adakan tanya jawab ya. Maka tentang tugas-tugas itu ya, misalkan perilaku yang ingin diubah itu apa ya, kita sampaikan kepada anak. Anak ada yang belum paham, ada yang masih bingung gitu ya, kita adakan diskusi gitu ya. Nah, kemudian perilaku-perilaku yang ingin kita ubah itu, yang keenam, kita monitoring ya. Kalau polanya sudah terbentuk, oh anak sudah tahu jam sekian ngapain ya. Kok kelihatannya sudah berjalan ini dengan baik gitu ya, maka kita tidak kemudian aman nih, tapi kita pantau bagaimana keseriusan mereka, bagaimana kedisiplinan mereka itu berjalan dengan baik atau tidak gitu ya.
Nah, maka ini penting, kita tidak hanya sekedar menyuruh tapi kita juga memantau. Kemudian yang ketujuh, jangan mengungkit-ungkit kesalahan ya. Yang namanya anak itu kan manusia juga ya, kita juga manusia ya. Dan mereka bukan anak yang kemudian sempurna tanpa cacat kesalahan ketika melakukan proses belajar. Apalagi tentang pendisiplinan ini tidak bisa kita kemudian wah dia udah polanya bagus nih. Hari demi hari sudah tiap bangun pagi begini sudah sesuai yang kita inginkan. Tapi suatu ketika dia itu ternyata ketiduran Bunda, misalkan ya, dia ketiduran. Nah, ketika dia ketiduran itu kan kita anggap dia melakukan kesalahan. Nah, kemudian kita ngomong, ya Allah, ini sih ya kayak seminggu yang lalu. Kamu itu harusnya nyiapin tugas kamu malah tidur aja. Bunda tuh kan capek kalau kayak gini tuh, kamu tuh sukanya tidur aja nggak berubah-berubah. Nah, padahal anak seminggu ini sudah melakukan seperti ya apa yang kita inginkan. Dia sudah berusaha untuk disiplin melakukan tugas-tugas dia. Tapi karena satu kesalahan kita ungkit kesalahan masa lalu yang sama. Nah, ini jangan sampai. Nah, apa langkah terbaik yang kita lakukan? Ya kita memaklumi dulu. Oh, dia mungkin nah, sekaligus ada alasannya yang kita itu terka gitu ya. Dia mungkin ngantuk, dia mungkin kecapean, atau mungkin ada sebab lain yang nanti biarkan dia tidur dulu gitu ya. Nanti ketika dia sudah bangun kita bisa ajak untuk komunikasi ya. Kasihan kalau diungkit-ungkit kesalahannya, wong dia sudah melakukan perbaikan. Ya, kemudian yang 8 lagi-lagi tahapannya adalah keteladanan ya. Kalau kita bisa memberikan teladan dalam kedisiplinan ini, anak sudah tahu aturannya di rumah itu seperti apa yang harus dia lakukan. Insya Allah ini akan menjadi klop ya. Bunda melakukan apa yang semestinya ya. Misalkan anak itu mau waktunya belajar di rumah, maka dia sudah haknya itu sudah terpenuhi dulu. Apa? Bunda tidak lalai menyiapkan sarapannya dulu ya. Bunda tidak lalai menyiapkan kebutuhannya dulu ya. Maka itu yang harus kita refleksikan di dalam diri kita ya, para ayah, para bunda, tidak hanya sekedar menuntut anak ya dengan kata-kata yang kita ucapkan, tetapi kita juga belajar untuk menjadi orang tua yang baik dari kata-kata yang kita sampaikan kepada anak-anak kita ya. Nah, Masya Allah ya, tentang bertutur kata ternyata kita masih perlu banyak belajar. Tetapi jangan khawatir ayah bunda, karena kita itu masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi orang tua, untuk terus mendampingi mereka. Jangan merasa takut untuk melangkah, untuk melakukan perbaikan. Layaknya sebuah kehidupan ya, kan terus berputar ya. Maka dalam usia anak yang sekarang dengan usia anak yang nanti ya, usia kita yang sekarang dengan usia kita yang nanti, kita pasti akan melakukan naik turun dalam proses mendidik ya. Jangan takut, aduh nanti kalau saya jadi orang tua yang gagal gimana ya, aduh saya nanti kalau anak-anak saya suruh hafalan tapi sayanya kok hafalannya ini ya nggak nambah-nambah gitu ya, aduh saya ngajinya kok belum bisa ya, mending nggak usah aja. Jangan ya, kita tetap melakukan proses mendidik itu dengan terus belajar ya, belajarkan diri kita untuk diri kita ya, begitu. Sambil terus belajar kita mempelajari anak-anak, sambil terus belajar kita mengasuh mereka dengan baik, dengan ilmu yang kita miliki, dengan wawasan yang kita tambah terus-menerus. Ya, pastikan setiap anak-anak dalam usianya itu kita perlakukan berbeda ya, sesuai usianya ya. Ada anak bayi, ada balita, remaja dan seterusnya. Kita dalam bertutur kata tidak boleh kita samakan caranya, gitu ya. Dan sebagai penutup, tadi di dalam ayat yang sudah saya sampaikan di depan di muqaddimah, fawarabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tangtikun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah akan benar-benar terjadi seperti apa yang kamu ucapkan ya. Maka di sini ucapan itu bisa berarti doa. Ucapkanlah kata-kata yang positif terhadap anak-anak kita ya, ucapkanlah bahasa yang positif terhadap anak-anak kita, jangan melakukan kebalikannya.
Kalau kita ingin anak sholat, ya sekali lagi dia itu sedang bermain, jangan ucapkan main terus, tapi ucapkanlah sholat yuk, sholat yuk, sholat yuk. Ya, agar yang terekam itu adalah itu dan yang terjadi adalah sholat, bukan kebalikannya. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 Allah juga mengatakan, dan berbicaralah kepada manusia, kepada orang-orang itu dengan perkataan yang baik. Nah, anak-anak kita manusia, anak kita adalah orang, ya, sehingga kita harus juga berbicara yang baik terhadap anak-anak kita. Wahai ayah bunda, tatap anakmu, mereka adalah manusia yang dengan berjuta potensi. Jika kau memanusiakannya, potensi itu akan melejit serupa dengan keyakinanmu. Dengarkan anakmu, rekam keinginan positifnya dan yakini sekian dari yang terucap itu akan menjadi nyata. Berbicaralah yang baik, yakini dengan bicaramu itu akan melanggengkan cara komunikasi mereka terhadap generasi selanjutnya, anak-anak mereka. Maka engkau adalah penyelamat dunia. Baik ayah bunda, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita menjadi orang tua yang bijak dalam berkomunikasi terhadap anak-anak kita. Afwan minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.